ADSH ini seperti apa, Kak? Kasus-kasus yang kita tanganin di ADSH itu mencakupi pertama kita fokusnya di untuk tahun ini itu Mm-mm. di hewan yang diternakan gitu. Oh, Jadi gimana kita gimana, Kak? mendorong ini peternakan lebih etis lagi, Mm-mm. peternakan ayam ayam petelur Mm-mm. untuk gimana sih lebih memperhatikan welfare-nya si ayam petelur ini Mm-mm. supaya kita juga mendorong supaya peternakan-peternakan di Bali Mm-mm. itu beralih ke sistem yang lebih ramah terhadap hewan gitu. Oke. Lalu kasus yang lain lagi, Kak, kalau misalnya hewan untuk peliharaan atau bagaimana? Jadi biasanya kami sebut itu hewan pendamping gitu ya. Pendamping. Oke. Jadi kami beberapa waktu lalu juga melakukan sterilisasi anjing kucing Mm-mm. bersama dengan komunitas lain di daerah dekat kantor kami di Tabanan gitu. Mm-mm. Em, Lebih banyak kami bekerja ini di soal isu-isu peternakan gitu. Jadi ada advokasi ke peternakan untuk sosialisasi gimana sih caranya kita itu membangun peternakan yang lebih baik lagi terhadap hewan gitu. Mainly di Oke. situ. Oke. Jadi intinya semuanya dilindungi ya, Kak, ya. Jadi hewan peternakan juga, hewan pendamping juga. Tapi kalau misalnya terkait dengan hewan liar itu tuh pernah ada kasus atau bagaimana, Kak? Hewan liar selama ini kami menangani soal yang monyet ekor panjang gitu. Jadi kami Oh. mengkampanyekan soal gimana sih atraksi monyet ekor panjang itu sebenarnya eksploitatif nih terhadap welfare monyetnya itu sendiri gitu kan. Oke. Karena mungkin di waktu-waktu saya masih kecil dulu itu masih marak banget Mm-mm. soal atraksi topeng monyet gitu. Oh, iya iya Iya, iya, saya iya, juga lihat. iya gitu. Heeh. Dan itu tuh jadi monyet itu kan juga kayak ya seperti balik lagi kita percaya kalau semua hewan itu punya ini kapasitas untuk merasakan dan Mm-mm. merasakan penderitaan gitu. Jadi tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya kami melihatnya eksploitatif terhadap Oke. hewan liar, hewan diternakan dan hewan pendamping gitu. Misalnya kalau Santi sering lihat nih di Mm-mm. pasar pasar malam gitu ya, Mm-mm. ada ini ada ayam-ayam kecil anak ayam itu kan sering diwarnain gitu Oh, ya. iya iya, yang warna-warni Iya. lucu-lucu gitu ya kelihatannya. Iya, bagi anak kecil yang main ke pasar malam itu Mm-mm. akan terlihat lucu, Iya. ih gemes gitu. Mm-mm. Tapi apakah sebenarnya ayam yang anak-anak yang di anak-anak ayam yang diwarnain itu Mm-mm. sebenarnya aman dari ya zat-zat kimia yang dipakai untuk mewarnain bulu-bulu mereka. Jadi seperti itu sih contoh-contoh tindakan yang kami kritisi gitu. Oke, ya. Menarik sekali hal-hal yang biasanya kita anggap biasa saja atau enggak kita nggak sadar itu bahwa itu juga termasuk salah satu hal yang ternyata menyakiti hewan itu sendiri ya, Kak, ya. Oke, menarik sekali dan juga kali ini Kak, topik kita tentang bumi untuk semua dan mengapa hewan juga perlu dilindungi. Ini menarik sekali. Saya ingin nanya terkait dengan bumi untuk semua. Ini arti ataupun makna dari konsep ini apa ya Kak? Karena kayaknya sangat mendalam gitu ya. Iya. Jadi ada namanya konsep antroposentrisme gitu kan. Gimana tuh Kak? Konsep antroposentrisme itu yang memposisikan manusia ini sebagai pusat dunia gitu, yang menghuni dunia ini Hmm? hanya manusia dan kepentingan yang harus dilaksanakan adalah kepentingan manusia gitu. Hmm. Itu cara pikir yang ingin kami perbaiki ulang lagi gitu, Oke. karena dengan menempatkan manusia sebagai ya central of the universe gitu ya, Hmm. itu berarti menegasikan hak-hak hidup hewan yang lain gitu. Jadi gitu sih, karena seringkali kita memosisikan bumi itu seolah-olah jadi panggungnya manusia gitu ya. Hmm. Ketika kita berbicara pembangunan, kita ukur dari pertumbuhan ekonomi sehingga hewan-hewan itu hanya dipandang sebagai ya tadi komoditas ekonomi gitu, ada Hmm. harganya. Oke. Begitu mereka mati, yang dihitung kerugian ekonominya, Hmm. bukan kerugian nyawa hewannya gitu. Hmm. Dan
kita berbicara kemajuan, kita juga ukurnya itu dari kenyamanan manusia gitu. Padahal bumi ini kan adalah sistem yang saling terhubung gitu ya. Iya, iya. Hewan, tumbuhan, Mm-mm. tanah, air, udara, Mm. semuanya itu kerjasama supaya kehidupan ini berlangsung gitu. Oke. Masalahnya Heeh. hewan ini nggak punya ruang untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak hidupnya gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka nggak bisa hadir tuh dalam ruang-ruang rapat Mereka FGD nggak bisa gitu. berdialog seperti ini Iya, juga ya. terus nggak bisa juga nulis kebijakan kan ya. Nggak bisa protes ketika habitatnya hilang atau Mm. tubuhnya itu Mm-mm. dieksploitasi gitu. Jadi ketika kita bilang bumi itu untuk semua, itu bukan hanya sekadar untuk slogan gitu ya, Iya. tapi untuk jadi pengingat bahwa Mm-mm. keadilan ekologis itu nggak bisa hanya berpusat sama manusia gitu, Oke. Santi. Iya, benar sekali. Karena kan memang terkadang kita sebagai manusia sendiri itu pasti pernah merasa bahwa ada sebagian orang gitu yang merasa bahwa memiliki hak yang lebih tinggi gitu ya atas bumi ini dibandingkan dengan makhluk lainnya gitu. Padahal kita semua punya hak yang sama gitu ya Kak untuk bumi ini. Dan bahkan juga banyak kerusakan juga sayangnya yang diakibatkan oleh manusia juga. Iya. Oke. Nah, berarti hewan ini sendiri juga sejatinya memiliki hak intrinsik untuk hidup bebas dari penderitaan, Kak ya, Iya, terlepas dari manfaatnya bagi manusia gitu. iya, gitu. Jadi Oke. ada namanya five domains gitu. Heeh. Jadi Gimana itu tuh? adalah cara pikir tentang kesejahteraan hewan gitu. Heeh. Jadi kalau bicara tentang kesejahteraan hewan, itu ada kerangka namanya five domains gitu, of animal welfare gitu, yang Oke. mulanya itu awalnya kita pakainya five freedoms gitu namanya, five freedoms of animal welfare. Tapi along the way pemikirannya itu berubah, jadi yang dirasa cocok dan relevan untuk sekarang itu adalah five domains of animal welfare. Nah, five domains of animal welfare ini apa aja sih? Jadi ini tuh kerangka untuk bantu kita memahamin soal kesejahteraan hewan itu bukan cuman soal hidup dan mati gitu ya, Heeh. tapi soal gimana proses hidupnya mereka gitu. Mm-mm. Jadi ada 5. Mm-mm. Yang pertama itu ada soal nutrisi. Itu apakah hewan dapat makanan dan air yang cukup dan layak gitu. Oke. Kalau yang kedua ada lingkungan, Heeh. itu membahas soal ruang hidupnya. Apakah aman, bersih, dan memungkinkan mereka tuh untuk bergerak bebas gitu. Terus ada juga soal kesehatan, apakah mereka bebas dari penyakit, cedera, dan rasa sakit yang unnecessary, tidak perlu gitu. Keempat itu ada perilaku, soal hewan itu sebenarnya bisa mengekspresikan perilaku alaminya seperti bergerak, bersosialisasi, dan beristirahat dengan nyaman gitu. Kalau berbicara tentang ayam, mereka perilaku alamnya gimana sih? Mereka tuh bertengger, ngais-ngais tanah dan lain-lain gitu. Kalau yang kelima itu keadaan mental. Jadi mental well-beingnya mereka, apakah mereka ngalamin stres nih, ketakutan atau justru rasa aman. Dan seringkali kita tuh hanya fokus pada domain yang pertama, soal yang nutrisi sama kesehatan, tapi seringkali apa ya, ini lewat gitu yang soal mental state gitu. Jadi di setiap transportasi pengangkut hewan itu kan pasti ada hewan yang di kerangkeng. Iya, iya, iya. Ya Heeh. gitu ya, siang-siang gitu ya. Terus kalau kamu Santi sering ngelihat kandang baterai, itu kandang ayam gitu, yang isi truk Ya? itu kan isinya ayam-ayam semua Iya, gitu. dengan banyak ayam yang ada di satu truk itu. Iya, jadi mental well-beingnya juga perlu dipertanyakan gitu kalau proses transport ayamnya seperti itu gitu. Apakah mereka sebenarnya cukup ruang dan tidak stres gitu untuk melakukan perjalanan dari tempat satu ke yang lainnya gitu. Kan mungkin seringkali kalau kita motoran atau mobilan di jalan itu kelihatan ada truk terus ayamnya pada kayak yang lemes-lemes gitu ya. Itu kan kasihan Iya banget kalau sih. nggak diperhatikan penempatannya dan juga waktu Iya. untuk transportnya gitu. Apalagi dengan perjalanan jauh terus diguncang-guncang di jalanan itu ya, nggak kebayang juga. Iya, manusia aja bisa mabuk Iya, gitu. kita aja mabuk ini gitu. Gitu. Apalagi hewan gitu ya yang benar-benar terkerangkeng dalam tempat itu. Oke, menarik sekali. Berarti 5 domains ini dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam
dalam bagaimana kita misalnya beternak hewan gitu ya, ataupun ini juga bisa diaplikasikan untuk kita yang punya hewan peliharaan di rumah ya Kak ya. Iya, betul Heeh. sekali. Jadi five domains ini nggak hanya berlaku sama certain ini beberapa hewan aja, tapi ini soal mencakup well-beingnya semua hewan gitu. Hewan Mm-mm. diternakan, hewan pendamping, bahkan hewan liar sekalipun gitu. Oke, menarik sekali. Nah, terkait dengan hal itu nih Kak, misalnya kita sudah sering mendengar tentang adanya kepunahan suatu hewan gitu ya. Hilangnya satu spesies hewan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana kepunahan satu spesies hewan ini akan berdampak pada ekosistem dan kehidupan manusia selanjutnya Kak, menurut Kakak? Jadi soal kepunahan hewan itu, jadi kan kita kalau di bumi itu pasti seimbang, ada Iya. rantai makanannya Eh, gitu eh, kan eh, eh. juga. Jadi semisal satu hewan punah, otomatis itu akan mengganggu dari segi rantai makanannya Hmm. dan overpopulasi hewan satu Mm-mm. dibandingkan hewan yang lain. Jadinya ada em, apa ya, tidak seimbangnya antara rantai makanan tersebut dan ada overpopulasi gitu. Oke. Dan inilah yang patut diwaspadai Kak ya terkait dengan itu. Makanya perlu juga perlindungan terhadap hewan dan penerapan 5 domain itu menarik sekali. Saya baru tahu. Iya, kalau misalnya nanti ada anjing atau kucing di Heeh. rumah, mungkin bisa liatin maksudnya Mhm. tanda-tanda apakah dia Mhm. seneng, dia Iya. lagi stres atau gimana. Mungkin itu langkah kecil dari rumah gitu ya untuk Mhm. lebih memperhatikan tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan gitu. Iya, siap-siap. Karena biasanya itu tadi yang peran yang nomor satu itu tentang nutrisi, itu aja yang kita tahu gitu. Kayak ini kenapa nih kucing saya, anjing saya gitu, ah, lapar atau apa. Kita nggak tahu mungkin dia stres kah atau bagaimanakah gitu. Oke, menarik sekali Kak Dinda. Kita lanjutkan setelah beberapa pesan yang berikut ini Kak. Dan untuk pendengar juga, bagi Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, itu boleh menghubungi kami di nomor WA 089678123830. Kita juga live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga RRI Digital. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan ini di streaming 105,2 MHz. Dan kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diraci oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari. Ih, sebel, sebel, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hei, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan. Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar, Anda masih di Pro Satu Arah Pasar kan, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya tentunya Santiari dan juga narasumber kita di sini Kak Dinda Mahadewi. Dan pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan dan juga bergabung dalam dialog ini bisa menelpon dalam kontak WA kami di 089678123830 atau berkomentar juga di kolom live Facebook kami di RRI Pro Satu Denpasar atau RRI Digital, dan juga kami streaming di 105,2 MHz. Dan Kak Dina, kita lanjutkan dialog pada sore hari ini, Kak. Siap? Siap. Oke, siap sekali. Oke, tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai kemudian juga 5 domain tadi, terus juga beberapa hal terkait dengan perlindungan hewan ya yang perlu kita perhatikan. Namun satu pertanyaan Kak yang mungkin sangat lekat dengan kondisi saat ini adalah adanya konflik antara manusia, kepentingan manusia dengan hidup hewan gitu, ataupun satwa liar yang biasanya ini konfliknya adalah konflik lahan. Menurut Kakak bagaimana terkait dengan hal tersebut? Iya, ini jadi isu yang menjadi perhatian bagi banyak orang gitu ya, karena di akhir-akhir ini banyak sekali berita soal gimana ekosistem kita rusak gitu, sehingga hewan-hewan liar itu masuk ke pemukiman warga gitu kan ya. Jadi sebenarnya jadi balik lagi ke pembicaraan dari awal, kalau bumi ini bukan hanya untuk manusia aja, dan alam ini tidak diperuntukkan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya gitu kan, seperti layaknya ditumbangkan pohonnya untuk diganti bangunan gitu, sehingga apa yang kemudian menjadi masalah sekarang soal banyaknya hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga itu nggak lepas dari aktivitas-aktivitas manusia yang merusak habitat hidupnya mereka juga gitu, seperti hutan gitu. Karena banyak sekali hewan liar yang menggantungkan hidupnya di hutan, bahkan hewan terkecil sekalipun gitu bergantungnya di hutan gitu, mencari makan di hutan, berkembang biak di hutan, dan menggantungkan hutan sebagai sebagai tempat berlindungnya gitu. Jadi begitu tempat mereka dibabat habis tanpa pertimbangan lebih dalam lagi soal apa dan siapa saja yang hidup di hutan tersebut, maka hewan-hewan ini kemudian mencari cara lain gitu ya untuk bertahan hidup gitu. Misalnya dengan ya mungkin menampakkan diri di sekitaran lingkungan warga gitu, untuk kemudian cari-cari di mana sih ada makanan untuk bertahan hidup, di mana ada atap untuk berlindung dari hujan dan badai gitu. Jadi semua ini nggak lepas dari kegiatan-kegiatan kita sebagai manusia yang berkontribusi juga ternyata sama keberlangsungan kehidupan hewan dan lingkungan yang ada gitu sih. Karena terkadang bukan hewan sebenarnya yang masuk ke ranah kita, tapi kita gitu ya yang mengambil tempat tinggal mereka sebenarnya gitu. Jadi menjadi hal yang cukup miris juga, dan ini patut sekali untuk diperhatikan Kak ya.
Karena seperti konsep tadi juga bahwa bumi ini ya bukan hanya milik kita, tapi milik semuanya. Nah, untuk hal itu apa nih Kak yang menurut Kakak bisa kita lakukan mungkin sebagai warga biasa, sebagai langkah-langkah kecil gitu yang bisa kita perhatikan untuk mendukung perlindungan terhadap hewan ini, Kak? Oke, jadi untuk mendukung perlindungan kesejahteraan hewan itu sendiri, misalnya aku bicara soal urban area dulu ya, jadi perkotaan dulu, dari lingkungan sini gitu, dari perkotaan di mana sih kita hidup sekarang itu, apakah ada hewan yang lewat gitu di sekitar kita, diperhatikan juga gerak-geriknya gimana, dan mungkin bisa lebih sadar soal apa yang terjadi sama mereka gitu dulu. Dan kalau misalnya dari rumah, kalau punya hewan pendamping gitu, diperhatikan lagi soal ya 5 domains tadi, nutrisi, lingkungan, dan juga mental well-being mereka. Apakah mereka berada di situasi yang aman dan nyaman untuk berada di lingkungan tersebut gitu. Itu langkah kecil sebenarnya yang bisa kita mulai dari rumah gitu. Dan juga untuk mempertimbangkan kembali ya, mendekonstruksi pemikiran kalau hewan itu sebagai komoditi aja, bukan hewan, bukan makhluk hidup gitu yang tidak punya jiwa gitu. Perubahan pola pikir itu penting ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kayak yang mungkin shifting mindset itu perlu juga untuk kita tanamkan bersama gitu, karena kan lagi-lagi hewan itu adalah makhluk hidup yang punya jiwa layaknya kita manusia gitu. Gitu. Kalau untuk di rural area mungkin kita bisa mempertimbangkan lagi soal ini ya, aktivitas-aktivitas yang kita seolah merambah ruang hidupnya hewan gitu. Jadi misalnya ada penambangan perusakan hutan liar gitu. Jadi itu bisa dikurangi gitu. Tapi lagi-lagi itu maksudnya gerakan kita bersama, nggak cuman dari kita per orang gitu, tapi kita juga mendorong pemangku kepentingan untuk sama-sama mengerti kalau alam ini juga ada hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, dan kalau satu hancur yang lainnya juga mengikuti gitu sih. Oke, itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Setidaknya kalau cuman sendiri mungkin tidak akan terlihat dampaknya, tapi kalau kita bersama-sama itu dampaknya akan semakin besar Kak ya. Oke, benar sekali. Dan tentunya perlindungan terhadap hewan ini harus menjadi kesadaran untuk kita semua. Oke. Ya, menarik sekali Kak Dinda. Mungkin aku mau nanya kalau terkait dari pengalaman Kakak sendiri nih. Ini kira-kira di ADSH ini udah berapa tahun Kak? Kita berbadan hukum sejak 2022 gitu ya. Jadi mulai kerjanya seperti advokasi terhadap peternakan ayam petelur itu mulainya saat itu gitu. Dan di tahun ini mulai digalakan lebih dalam lagi soal isu-isu peternakan gitu, dan perlindungan hewan lainnya juga gitu. Ini sudah cukup lama, berarti sekitar sudah 3 tahunan hingga saat ini ya. Sekarang 2026 jadi udah masuk 4. Udah masuk 4 ya. Oke. Nah, selama Kakak ada di ADSH ini bentuk upaya seperti ataupun kayak kasus seperti apa yang paling bikin Kakak tuh merasa sangat prihatin atau yang paling membekas gitu selama memberikan penanganan terkait dengan pelindungan hewan ini Kak? Oke, jadi sejak di desa ini, jadi aku mulai gini loh, jadi sadar gitu kan akan oh ini ayam ternyata dia itu juga bisa merasakan stres gitu, sama layaknya kita manusia gitu. Kalau nggak nyaman dikit inguh gitu ya, inguh itu apa sih bahasa Indonesia, nggak nyaman gitulah ya. Jadi mungkin menyadari kalau misalnya hewan-hewan terdekat pun tanpa terkecuali bisa merasakan stres dan tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Mungkin yang paling signifikan adalah caraku sekarang untuk
berteman dengan ayam gitu kan ya. Oke. Jadi dulu tuh aku pas kecil takut banget sama ayam. Ya, mungkin beberapa dari kita itu pernah punya pengalaman dipatok gitu iya, ya, gitu kan. Jadi dipatok terus kayak abis itu trauma gitu. Terus sejak di desa aku belajar gimana sebenarnya fakta-fakta ayam tuh gimana gitu. Ternyata ayam tuh juga kayak mungkin kalau ya lebih familiar sama anjing gitu. Anjing itu kan bisa mengenali ownernya. Ternyata Iya. ayam juga bisa loh Oh, ya? gitu. Aku dikasih tahu kalau ayam tuh bisa mengenali kurang lebih 1.000 wajah gitu. Wow. Dan aku praktekkan itu sama di kantor kan juga ada ayam gitu ya, ayam telur yang diumbar gitu. Tidak pakai kandang gitu. Jadi dia bebas free range gitu kemana aja Oke, gitu. iya. Jadi itu sih yang di kantor yang mulai aku terapin. Aku coba kasih tanganku ke ayam dan ternyata dia nggak matok aku gitu, dan ternyata dia malah mendekat gitu. Itu yang bikin ya perubahan signifikan terhadap pola pikirku terkait terkait hewan-hewan ini. Itu sih, jadi kayak yang ini fakta menarik baru yang bisa aku endapkan lagi untuk considering kesejahteraannya mereka itu gimana gitu. Oke, menarik sekali. Karena berarti mematok gitu tuh juga salah satu upaya perlindungan diri dari mereka berarti kayak. Karena Iya. jujur saya juga pernah gitu waktu kecil. Kayaknya itu collective experience gitu ya. Gitu. Benar sekali. Dan semakin memahami hewan, kita semakin tahu alasan-alasan dari perilaku mereka itu sendiri kayak. Oke, menarik sekali. Dan ini saya makin banyak ada wawasan ini terkait dengan tadi 1.000 ya. Kurang lebih 1.000 sih Kurang lebih dia 1.000 kasih taunya mengenali gitu. wajah gitu. Saya pikir ayam yang menganggap kita ya sama semua gitu. Iya, awalnya aku juga mikir gitu, tapi begitu dikasih tahu itu dan mempraktekkan itu, ternyata dia mau deket gitu, dan lama kelamaan dia mengenali aku sebagai orang yang sering kesana gitu kan ya. Sering ngasih makan Iya gitu. Terus kayak yang lebih jinak gitu dan tidak defensif lagi seperti awal mula aku ketemu ayam di kantor itu gitu sih. Oke. Menarik sekali persoalan ayam ini ya. Oke, Kak, kita kembali terkait dengan dari manusia itu sendiri. Tadi kan juga ya ada pemikiran manusia yang bilang bahwa yang sudut pandang gitu bahwa ya mereka adalah makhluk tertinggi di sini gitu yang bisa mendominasi gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan gaya hidup manusia yang konsumtif kayak penggunaan plastik, kemudian juga produk fashion dan lain sebagainya, itu apakah juga menjadi turut memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup hewan? Aku bisa bilang yang di produk fashion itu kan banyak sekali produk fashion yang base-nya itu dari kulit Iya, gitu ya, kulit, dan ataupun organ tubuh hewan lainnya yang sebenarnya itu juga kayak dilakukan lagi demi aktivitas perekonomian manusia untuk jalan gitu, dan menempatkan hewan-hewan ini kebanyakan hewan liar gitu. Jadi itu sebagai komoditas ekonomi, kulitnya diambil, Iya. apalagi cakarnya dikoleksi. Jadi itu yang membuat tindakan-tindakan itu tuh eksploitatif gitu terhadap hewan, karena hewan itu ditempatkan hanya demi keberlangsungan ekonomi manusia semata gitu. Jadi Santi pasti sering lihat tas kulit buaya, tas Iya. kulit apa Dan gitu. itu dihargai sangat mahal. Iya gitu. Jadi kayak kalau dengan tingkatan harga itu pun juga membentuk pola pikir kalau ternyata macan itu lebih oke nih daripada makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Misalnya daripada ayam, daripada anjing, sapi gitu. Iya. Jadi itu harga yang dipatok manusia itu otomatis membuat pemikiran manusia itu terbentuk kalau hewan ini lebih berharga ketimbangkan hewan yang lain gitu. Oke. Belum lagi ada hiasan dari tanduk rusa dan lain sebagainya gitu ya. Itu ya ternyata pola fashion kita, gaya konsumtif kita juga berpengaruh terhadap kehidupan dan kelangsungan hewan itu sendiri.
Dan pendengar, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, itu masih sama, dapat WA ke nomor 089678123830 atau live di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, RRI Digital, dan juga kami streaming di 105,2 MHz. Kak Dina, kita akan kembali beberapa saat lagi, Kak. Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Minum dulu ah. Kenapa sih aku nggak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong, habiskan dong. Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130.000 liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum? Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah. Yeay, gitu dong. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Oke pendengar, kita kembali dalam dialog Green Radio, tentunya bersama dengan Kak Dinda Mahadewi di sini. Kita masih membahas mengenai bumi untuk semua, mengapa hewan juga perlu dilindungi. Kak Dinda, kita lanjutkan ya Kak Dinda ya. Oke, masih terkait dengan hal tadi. Ini saya mau menanyakan terkait dengan ADSH-nya sendiri. Tadi kan ini juga menyangkut edukasi, ada riset juga di dalamnya, ada advokasi dan juga kampanye. Kalau misalnya di edukasinya itu, edukasi seperti apa yang biasanya digencarkan oleh ADSH ini terkait dengan perlindungan hewan, Kak? Oke, jadi terkait edukasi itu sendiri, jadi kita menargetkan beberapa segmen masyarakat gitu ya. Jadi mulai dari anak usia dini gitu, mungkin dari kelas SD, SMP, SMA gitu ya, sama yang mahasiswa gitu, sama juga peternakan gitu. Untuk yang SD sampai ya dalam SD sampai SMA itu kita mengajarkan kalau gimana sih perlindungan hewan itu ternyata dimulai dari lingkup terkecil itu sendiri. Jadi kenapa sih hewan yang kamu punya, hewan yang kamu lihat itu punya hak untuk hidup, dan gimana mereka perlu dijaga kesejahteraannya, dan sama-sama kita membangun empati gitu ya dari sejak dini untuk membangun
kasih sayang, welas asih terhadap hewan gitu, supaya lebih peduli lagi dan sadar kalau misalnya bumi ini nggak ditempati kita semata, tapi ada hewan dan makhluk lainnya gitu. Jadi menumbuhkan empati itu sangat penting di rentang waktu segitu gitu. Dan untuk di mahasiswa itu biasanya kita kemarin ada training of trainers, kita nyasarnya teman-teman mahasiswa yang fokus isunya di perlindungan hewan dan juga peternakan gitu ya, soal untuk mereka tahu gimana sih caranya hewan yang tidak stres itu gimana, hewan yang welfare-nya baik itu gimana, dan sistem yang memberdayakan dan melindungi hewan itu seperti apa gitu. Dan kita juga ada edukasi ke peternakan soal gimana sih peternakan yang etis itu, ekosistemnya gimana gitu, kandangnya seberapa, dan juga pakannya gimana gitu. Gitu. Itu biasanya dilakukan sama ada animal welfare specialistnya di ADSH juga, dan didukung sama tim-tim ADSH yang lain gitu. Ada perbedaan tahapan edukasi berarti yang diberikan dari SD, SMP, kemudian juga mahasiswa dan juga dari peternak itu sendiri. Kalau respon dari mereka setelah mendapatkan edukasi itu seperti apa, Kak? Mereka tuh sangat excited untuk tahu fakta-fakta baru soal kayak saya berarti ya tadi. Iya, gitu, saya juga gitu. Jadi fakta-fakta baru tentang hewan itu mereka excited banget untuk tahu, dan juga sebenarnya ada sparks harapan gitu ya, untuk empati mereka lebih terbangun lagi soal gimana sih hewan-hewan sekitar mereka itu hidup gitu ya. Jadi kayak dimulai dari rumah dan diberikan fakta-fakta kecil soal hewan itu menarik ternyata bagi mereka gitu, dan itu encourage mereka untuk tahu lebih banyak lagi soal tentang isu-isu welfare of animal gitu, perlindungan hewan gitu. Menarik sekali, mereka tentunya juga banyak yang baru tahu, saya juga. Oke Kak, mungkin satu pertanyaan sebelum ke yang terakhir ini adalah mungkin bisa disimpulkan sama terkait dengan judul kita, mengapa sih hewan harus dilindungi, Kak? Kenapa sih hewan harus dilindungi gitu ya gitu. Jadi hewan itu balik lagi kita tahu kalau dia nggak bisa bicara bahasa manusia, tapi penderitaan yang mereka alami itu sangat nyata gitu ya, dilihat gimana mereka berperilaku dan juga dari lingkungan mereka gitu. Dan bumi ini sebenarnya nggak diciptakan untuk satu spesies aja gitu, dan bumi ini sebenarnya rumah untuk bersama. Dan ketika kita memilih untuk lebih peduli tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan, itu sebenarnya kita lagi belajar soal hidup dengan lebih bertanggung jawab, lebih considerate dengan nyawa yang lain gitu, bukan hanya sebagai manusia tapi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar lagi gitu, Santi. Dan mungkin saya tambahkan lagi, mengapa manusia harus peduli dan apa dampaknya kalau kita nggak peduli, Kak? Kenapa sih manusia itu harus peduli gitu? Jadi kayak kita hidup bersama, dan penting banget untuk menanamkan pemikiran kalau kita itu bukan bukan makhluk yang paling tinggi di bumi ini gitu. Ada makhluk-makhluk lain yang ternyata mensupport adanya ekosistem yang lebih besar gitu. Jadi semisal kita nggak melindungi satu sama lain, itu apa jadinya kalau satu hancur dan ekosistem lainnya ikut hancur mengikuti yang lainnya gitu sih. Dan kalau kita nggak peduli ya sama kita aja juga rugi juga ya gitu ya. Dan kita semua akan rugi juga kalau kita sama-sama nggak peduli dengan sekitar kita, baik itu hewan, kemudian juga lingkungan gitu. Karena semua berperan penting untuk bumi ini. Menarik sekali. Dan mungkin langsung aja Kak, closing statement untuk dialog kali ini, silakan. Jadi perlu disadarkan kembali, dibangun kesadaran bagi teman-teman semua. Yang baru mulai, silakan mulai dari langkah terkecil dahulu, dari rumah misalnya, dari jalanan. Itu ditumbuhkan empati terhadap hewan, ditumbuhkan rasa welas asih terhadap makhluk-makhluk sekitar, untuk kemudian bisa didevelop, bisa ditumbuh kembangkan lagi soal
kesadaran yang lebih besar soal perlindungan dan kesejahteraan hewan gitu. Oke, makasih banyak Kak Dinda untuk dialog kali ini, dan semoga pendengar Pro 1 juga mendapatkan banyak wawasan, ilmu, juga tentunya bisa menarik empati kita semua untuk lebih peduli tentang hewan, Kak ya. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih Kak Dinda sudah hadir di studio, dan semoga lain kali juga bisa hadir lagi ya. Iya, Kita bahas topik yang lebih menarik lagi nantinya. Oke, sekian pendengar, untuk itu saya dan narasumbernya Kak Dinda Mahadewi pamit undur diri, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama. Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini. Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri. Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia. Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa. Oh iya ya, bener juga. Di kantor ini mah kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan? Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai. Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.